Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, Apa, Gus? foto belakangmu itu yang keren. Kalau sampean kan udah maksimal segitu. Yang keren nih yang aslinya di mana-mana. Yang belakang itu kan hanya ilusi. Ilusi, metaverse. Gus, sudah lama kita nggak ketemu di Zoom ini. Iya. Kita kan biasanya keliling itu. Iya. Sekarang, aduh, aku sedih. Gus Chandra jauh, saya jauh, narasumber jauh juga. Tapi dari perjalanan kita selama beberapa bulan, hikmah apa yang bisa dipetik? Kalau saya banyak diajak sama Gus Chandra melihat daerah-daerah yang belum tersentuh gitu. Apalagi kita ketemu tokoh-tokoh lokal tuh ya, dengan berbagai keahliannya, keunikan cerita di mana Gua Pawon, Ya. di Gunung Padang kemarin kan. Buniwangi. Nah, itulah hikmahnya. Jadi banyak ilmu, banyak kenalan juga. Itu hikmah yang bisa dipetik. Hikmah yang tidak bisa dipetik. Oh ya, rekening bertambah, Gus. Kenapa tidak bisa dipetik? Karena dipetik duluan sama istri saya, Gus. Wah, lain kali cash. Tanpa bukti transfer. Aduh. Tapi ketika kita harus kembali ke Zoom, tidak lagi jalan-jalan, yakin nggak bisa menemukan narasumber-narasumber yang levelnya interlokal? Wow, kemarin juga kan kita sebelum jalan-jalan itu Zoom kan. Ya. Itu internasional malah lebih mungkin kalau dengan Zoom. Oke, Itu kan itu ya. malah lebih mungkin. Kelebihannya di situ ya. Tapi saya dengar-dengar sampean malah mau go internasional, mau kemana? Loh, saya ini mau ke Inggris dulu, Gus. Menggantikan Boris Johnson. Loh, masa Boris Johnson? Itu Elizabeth itu janji ke saya mau ngasih tanah wakaf. Nah, saya harus cek dulu di sana, gitu kan. Tanah berapa truk itu? Bukan tanah-tanah kayak gitu, landlord. Ini saya jadi landlord nanti. Oh, oke. Gitu. Of Rengkong, ya. Iya, duduk. Ada tugas pokoknya, Gus. Tugas negara. Gitu. Gus pengen cerita dulu loh. Berapa hari lalu ini Gus Chandra saya lihat tuh di Instagram lagi dengan siapa itu? Sinuhun, Panembahan Agung, Tejo Wulan. Oh, Tejo Wulan ya, baru lihat saya ini ya. Itu sisi lain kehidupan saya yang tidak dimengerti oleh teman-teman. Tidak bisa dipahami, karena memang level kalian belum nyampe. Saya? Ya terutama. Saya ini Ratu Elizabeth. Beda. Luar negeri, sama keratuan. Ratu Elizabeth itu gelarnya apa? Loh, masalah gelarnya tidak penting. Tapi beliau ini usahanya di Bandung. Ada cendol Elizabeth. Ya, sama tas Elizabeth. Iya, betul. Itu saya yang kontrol. Jiwa bisnisnya bagus berarti ya sebagai ratu ya. Iya. Ya memang kita ini kan ketika bertemu di Humor Sufi, tidak semua hal kita tunjukkan toh. Ada hal-hal yang para pemirsa, teman-teman, sedulur-sedulur yang nggak tahu. Ya. Contohnya Kang Budi, di luar Humor Sufi ternyata kan buronan Interpol. Loh, daripada Gus Chandra, buronan mertua. Tapi semua itu selalu ada hikmah, itu yang paling penting. Hikmahnya. Ya kan? Bahwa walaupun honor turun naik, walaupun dari jalan-jalan jadi Zoom lagi, walaupun kita harus menghidupi diri kita sendiri di bidang kesenian, kebudayaan dengan cara apapun, tapi ternyata ada orang-orang yang setia dengan bidang itu. Konsisten, istiqomah. Kita kan bicara dunia kita sendiri, ya kan? Walaupun kita tidak bisa membuktikan kita seniman itu definisinya apa, budayawan apa, tapi kita bekerja di situ. Cuman seringkali kelemahannya Kang Budi, teman-teman seniman, budayawan itu manajemennya berantakan. Antara pemasukan dengan pengeluaran lebih banyak. Pengeluaran? Jawab sendiri kan, sudah terbukti kan? Antara pendapatan lebih banyak perbedaan pendapatan. Boleh berbeda pendapat, asalkan tidak berbeda pendapatan. Tidak berbeda pendapatan. Nah, kelemahan teman-teman kita ini adalah pada pencatatan.
Pengarsipan. Pengarsipan. Oke. Nih seumpama Ya. besok atau nantilah setelah siaran Budi Dalton meninggal dunia. Loh, ahli kubur. Oh iya. Ih, legasimu itu tercatat atau enggak? Oh iya. Terdokumentasikan gitu. Iya, 100-200 tahun lagi ketika dibaca oleh anak cucu kita generasi mendatang, apakah ada catatan mengenai Budi Dalton? Kalau saya kan jelas, saya setelah siaran atau besok belum akan meninggal. Jadi saya tidak perlu memikirkannya sekarang. Justru itu Gus, biar saya yang menuliskan aja. Gus meninggal aja lah. Enggak sok, duluan. Biar saya bisa menuliskan. Nah, tapi nanti yang nulis itu nggak fair. Saya Kenapa? khawatir sejarawan dipengaruhi, pembacanya menjadi negatif. Padahal saya berkarya selama hidup kan positif terus. Iya, yang terakhir kemarin positif juga ya. Udah berapa ini? Sekarang. Itu hal-hal yang tidak boleh dicatat oleh sejarah. Oke. Jangan sampai ketahuan lah. Menikah berapa kali, ada anak di mana. Jangan. Itu kan merusak nama baik sebagai tokoh. Loh, tapi kan itu kenyataan. Harus dituliskan kejujuran itu. Salah satu sisi dari budayawan atau seniman itu jujur. Oke. Makanya kalau seniman itu biasanya dia tidak terpengaruh dengan apa kata orang gitu ya. Dia lebih sibuk memikirkan apa karya yang akan dia buat. Dia bikin karya seperti ini, dia bikin karya seperti itu. Kata orang, ini orang ngapain katanya. Jadi duit enggak, dia tidak terpengaruh dengan itu. Biasanya begitu yang bisa membuat konsisten itu. Jangan salah loh, sekarang sudah ada peraturan pemerintah, karya seni, karya budaya, bahkan konten YouTube bisa dijadikan jaminan utang bank. Sing bener nih beritanya. Betul, Jokowi langsung yang bilang itu. Wih. Hak atas kekayaan intelektual. Jadi bisa kita pastikan setelah episode ini akan terjadi perebutan hak milik atas konten Humor Sufi. Akan saya susupi nih. Iya, siapa di antara kita yang lebih dulu menjaminkannya ke bank? Aduh, tapi Gus, kalau benar apa yang dibicarakan Gus barusan, saya mau total kalau begitu di dunia digital. Karena pekerjaan saya yang sebenarnya ini malah terganggu oleh undang-undang. Oh, loh, iya. Dukun santet kan sekarang ada undang-undangnya. Wah iya betul. Iya. Saya jadi nggak boleh ngaku bisa ngobatin orang. Kena bisa betul. Oh iya. Jadi lebih baik fokus di dunia digital. Santetnya santet virtual saja. Jadikan konten, ya kan? Oke. Jadi korbannya kesantet, tapi ditayangkan live streaming YouTube. Nah, kontennya itu nanti disekolahkan ke bank. Itu sama aja. Kalau saya nggak Gus. Saya tetap praktek panarosan kata orang Sunda, tapi sekarang pakai tata tertib administratif yang baik. Contohnya, kalau ada orang mau minta rejeki atau apa ke saya tanya dulu SKTM. Nah, kalau dia sudah cukup, saya tolak. NPWP jangan lupa loh. Pajak, benar. Jadi penghasilan dukun nanti dipotong. Kan harganya juga nggak standar seridonya. Gimana standarisasinya? Prosentasenya tuh. Pajaknya juga seridonya berarti. Ini mah kemana aja. Sekarang eranya sudah digital. Nanti teman-teman filolog, teman-teman arkeolog, teman-teman wah ada adzan ya. Kuat kamu dengar. Nanti kalau terbakar, aduh panas. Aduh. Mulai gatal-gatal kan? Eranya digital. Teman-teman filolog, teman-teman arkeolog lah dalam melacak jejak sejarah 100-200 tahun ke depan, apakah bisa menggunakan cara-cara sekarang ya? Manuskrip sudah nggak ada lagi hari ini kan? Lalu cara-cara yang faktual gitu ya, misalnya lontar, batu tulis gitu. Nanti semua digital. Berganti masa sudah kan, adanya jejak digital sekarang. Timeline, sosial media, updatean status WhatsApp, konten YouTube. Itu apakah bisa disebut sebagai jejak-jejak sejarah nanti di masa depan? Nanti di depannya bakal disebut naskah. Jadi misal 200-300 tahun ke depan, itu orang-orang, para peneliti itu, ayo kita baca naskah TikTok. Nah, ayo kita baca naskah YouTube. Gitu. Tetap istilahnya tetap naskah, bentuknya yang lain mungkin. Jadi konten YouTube pun akan ditranskrip menjadi naskah? Saya pikir bakal begitu nantinya. Lalu seperti Humor Sufi ini yang tanpa naskah, tanpa skrip, gimana cara bacanya? Kalau di
analogikan bagaikan Arab gundul. Agak susah bacanya itu. Mursufi nanti. Oke, ya. Gitu. Oke. Tapi apakah mereka tetap akan menggunakan cara lama atau menemukan terobosan-terobosan ya kira-kira ya? Kalau saya nggak berani nebak-nebak, Gus, itu kan pasti ada ahlinya. Ada orang-orang yang memang di bidang itu. Gus Chandra banyak temennya. Itu dulu yang pernah sampean sebut itu yang cewek dari Cirebon itu? Itu mah teh Sinta Ridwan itu teman saya baik. Segala macam dia bisa baca kecuali nasib orang. Berarti termasuk bisa baca Sonjian SDSB, Porkas itu ya? Oh, yang nggak tahu. Tapi yang jelas saya ini sangat mengikuti beliau dari dulu, tapi sempat lama menghilang juga. Loh, Gus Chandra waktu saya cerita memang pernah dicari itu teh Sinta Ridwan. Pernah saya lacak keberadaannya. Konon kan tinggalnya di Cirebon. Saya kirim pasukan ke Cirebon. Wah, Pasukan gaib. Kasepuhan nggak ada, Kanoman nggak ada, Kaciribonan nggak ada, ke Prabon terlacak. Tapi jejaknya saja yang dapat. teh Sintanya nggak ada. Ada indikasi lari dari kejaran pembimbing disertasi. Loh, yang bener ya Gus. Iya. Jangan bikin isu. Ngumpet ketahuan Oh. di wilayah Jakarta Barat. Oh, Dan mau nggak mau harus menghadapi ujian. Kalau tidak, DO. bener ini Gus. Bener lah. Infoku A1 semua. Ya wis undang atuh. Ya, kita panggil sekarang ya. Oke. Filolog, calon arkeolog, dan pada saatnya nanti juga akan menjadi fosil purbakala. Iya, Bener kan ya? bener suatu Ya. saat. Teh Sinta Ridwan. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum. Seru banget ngobrolnya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap. Senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Ini Gus yang pernah saya ceritain berapa Iya, tahun iya. yang lalu loh. Jadi teh Sinta ini pernah sama saya ini di Prancis malah jauh-jauh ketemu. Wow. Beliau tuh lagi baca. Tahu nggak baca apa Gus? Apa? Koran. Oke. Koran 100 tahun yang lalu. Ya enggak lah, pasti beliau ini urusannya dengan akademis. Oke. Pasti urusannya beliau ini dengan aksara. Oh, Pasti beliau dengan huruf, beliau dengan kepurbakalaan. Jadi nggak salah. Informasi dari saya, Oke. tiba-tiba Gus Chandra bisa menemukan teh Sinta Ridwan. Terima kasih Gus, saya jadi bisa ketemu begini. Saya akan menguji dulu latihan sebelum beliau ujian disertasi akan saya uji dulu lah. Oke. Persiapan. Ya, ya. Sebagai pakar kan, Oke. pakar manuskrip ini, filolog. Ya. Apa beda antara aksara, huruf, abjad, alfabet? Wah, langsung jawab nih. Langsung jawab lah. Gak pakai nanya kabar dulu gitu. Enggak. Nanti dipikir aku terlalu Empati dengan penderitaan. Udah ketahuan kabarnya. Kabarnya cerah, ceria, gini. Lebih apa ya, lebih sumringah gitu. Amin. Ya, kalau aksara itu sebenarnya sama dengan huruf posisinya. Tapi ibaratnya aksara bisa jadi simbol juga. Semuanya itu wujud dari bahasa. Jadi ketika bahasa diwujudkan, itu bentuknya ada aksara, ada huruf. Nah, dua ini dulu nih. Kalau Oke. huruf,
itu untuk menyebut misalnya kayak huruf Arab, alif, Arab. ba, ta, sa. Tapi ketika tulisan Arab berbahasa Jawa, berbahasa Sunda itu jadi beda. Jadi aksara tuh, aksara pegon, aksara Jawi gitu. Oke. Nah, kalau aksaranya sendiri, kalau pakai bahasa Sanskerta itu artinya binasa atau kekal. Dan itu Binasa? iya, kekal. Om. Dan jadi kayak dari A-nya itu sendiri itu Eka, apa ya? Wah, ini Kang Budi Dalton nih yang jagonya mah kalau ngomongin ini mah. Jadi kalau Tadi kok ada binasa Om? Om mau binasa Om? Om. Bukan gitu. Binaan sasaha itu teh. Oh, binasa. Oke. Berarti beda ya antara huruf sama aksara itu ya Kang Budi? Iya, kalau misalkan lihat dari tulisannya tuh kalau aksara tuh biasanya ditempel sama A. Jadi misalnya kita nyebut K nih. Kalau huruf tulisannya cuman K aja tanpa ada A-nya. Nah, kalau Oke. aksara itu K bersama A. Nah, itu. Jadi silabis. Jadi kalau suku kata, alfabet, abjad itu bagian dari huruf atau aksara. Jadi ada suku kata, alfabet dan sebagainya, tanda baca gitu. Cerdas, lulus nih langsung pertanyaan satu cukup. Wah, kumlot ini pasti nih. Oh, tepuk tangan dulu ya. Amin. Baru sekarang saya mau nanya kabar. Gimana Teh kabarnya Teh? Ruwet. Sinta bisa dua nih. Sok mangga ngomong Jawa boleh, ngomong Sunda boleh. Ada keuntungannya lahir di Cirebon sebenarnya. Jawareh kan, Sunda Jawareh. setengah, Jawa setengah. Cirebon iki para karo dermayu ya blesak bahasane. Oh, iya. Nah, iya. Kelihatan sih dari profilnya emang blesak gitu ya. Waduh. Gitu. Teh Sinta, Endingnya Perancis waktu itu tuh apa? Tulisan kah atau kajian kah atau apa waktu? Kajian lebih ke etnolinguistik, jadi naskah-naskah kuno tapi yang ada di Cirebon. Isinya tentang obat-obatan, tentang resep obat. Waktu itu kan 2000, kita ketemu 2015 ya Kang ya? iya. 2015. Itu lagi nerjemahin sama nganalisis manuskrip-manuskrip yang isinya tentang obat-obatan dan resep-resep pengobatan dari pesisiran Jawa, etnolinguistiknya. Sambil Jadi ngerokok boleh ya? Iyalah. Jadi pada tahun 2015 kalian bertemu di Perancis. Di Paris tepatnya. Oke, tanpa mengajak aku. Loh. Oke. Gus Chandra kan 2015 masih belum lulus di Kobong. Iya sih, tapi kan Mbok yang ngabari gitu loh, kok ngomongnya setelah 2022. Supaya Gus Chandra concern belajar alif bata loh. Jangan-jangan nanti kamu ke Inggris sama Sinta lagi. Oh, beda lagi. Beda ya? Bukan urusan manuskrip, bukan? Bukan, ini mah. Oke. Manuhutu. Tapi mempelajari, mengungkap rahasia pengobatan Cirebon tadi ya, kenapa harus di Paris? Iya, waktu itu ada kesempatan buat studi di sana. Oke. Dan ahlinya, rata-rata kan ahli manuskrip itu kan dari luar. Ahli Jawa kuno itu dari Belanda. Ahli Sunda kuno ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang. Ahli. Oke. Kemudian juga ahli misalnya kayak Bali itu dari Belanda. Kemudian ahli Melayu itu dari Inggris gitu. Jadi kita tuh kayak semacam nggak pede untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, pada saat itu ya Sinta ibaratnya terjerumus juga pada akhirnya belajar sama ahli-ahli itu. Iya sih benar juga Gus, ini perlu ada satu analisa juga Gus masalah ahli-ahli tadi yang disebutkan Teh Sinta. Di kita banyaknya ahli kubur ya. Iya, salah satunya sampai itu ahli kubur, ahlunar nggak, ahli neraka ya. Teh punya alasan nggak kenapa itu Teh? Tiba-tiba para ahli ini adanya di luar dari Jawa itu sendiri atau Indonesia bahkan. Mungkin karena tadi yang diobrolin sama Gus Chandra tentang kesadaran pengarsipan, tentang pendokumentasian. Mungkin itu dari awal mereka datang ke sini kan bukan cuma ke sini tapi ke bangsa-bangsa lain pun sebagai negara pertama kan ketertarikan terhadap bangsa luar yang dianggap menarik, eksotis dan sebagainya tuh sesuatu yang ya perlu dikaji gitu untuk mengenal bangsa-bangsa lain. Nah, pada abad ke-19 atau awal 20 tuh memang banyak banget yang awal-awal itu penelitian tentang manuskrip, tentang prasasti, tentang candi, bahkan candi-candi yang kita lihat yang terbangun itu karena mereka-mereka yang menstruktur gitu, membangun ulang gitu. Nah, kalau kita mungkin terlalu sibuk nyari makan,
ngobrol atau ngopi atau Pasang nomor. itu mungkin Iya. Kang, kita ini kan bangsa perantau juga, bangsa penjelajah. Ya, ya. Orang-orang dulu tuh pergi ke berbagai bangsa negara tuh ngapain? Cari pusaka. Kalau alasan geografis dulu ya, Ya. kan kita memang berada di satu wilayah yang sering terjadinya bencana. Oke. Itu yang kata Stephen Oppenheimer ya dengan analisanya, sehingga banyak yang memang keluar Kepulauan Nusantara. Lalu pada saat keluar, mereka ini membawa beberapa nilai atau kebiasaan bahkan tradisi yang ditinggalkan di tempat tersebut. Oke. Nah, lost connecting ini menurut saya inilah yang perlu digali karena ada beberapa kesamaan di dalam bahasa, di dalam tradisi, di dalam bentuk seremonial penghargaan terhadap sesuatu. Itu ada kesamaan bahkan sampai jauh ke daratan-daratan Afrika misalnya ya. Nah ini kan perlu dicari sebetulnya kenapa kok bisa sampai sama gitu. Saking banyaknya saya setuju dengan Teh Sinta dan Gus Chandra tadi, masalah pengarsipan ini menurut kita mungkin ya leluhur kita dulu merasa tidak penting karena itu sudah menjadi sebuah kehidupan, Keseharian. kebiasaan gitu ya, tidak menganggap hebat gitu. Contoh begini Gus, ada orang yang selalu bilang kita harus melestarikan budaya, kita melestarikan tarian ini, kita melestarikan gitu. Saya suka berpikir dulu pelakunya dia itu melestarikan atau dia hanya Menciptakan saja. untuk kepuasannya atau untuk rasa bersyukur atau untuk apa yang melestarikannya itu kita gitu kan. Tapi kalaupun sekarang muncul ada yang disebut rekayasa budaya atau sebuah produk budaya baru ke depan, nah ini mungkin akan dilestarikan nanti sama anak cucu kita. Oleh anak cucu kita. Ya, misalnya K-pop. Nah, nanti K-pop. pasti ada pelestarinya Ya. di ke depan gitu artinya. Ya, Nah, ya. Maksud saya ini saya pikir yang paling sangat menonjol terlihat bangsa kita saat itu menganggap itu bukan satu hal yang luar biasa dan penting untuk diarsipkan. Jangan-jangan memang daya cipta kita luar biasa sehingga terus-menerus menciptakan hal baru tanpa merasa perlu untuk melestarikannya. Wong kita bisa bikin lagi kan? Benar. Setuju. Tadi tentang penyebaran tradisi, keyakinan dan lain sebagainya bahkan ke daratan-daratan luar tadi, saya setuju juga. Contohnya di Ethiopia. Ya. Ada suku Odi namanya. Di suku Odi itu ada keyakinan bahwa laki-laki jika perutnya semakin buncit, semakin ganteng. Wah, itu setuju saya. Itu pasti dari Depok itu tradisinya. Nggak nyambung ini mah. Ada kemajuan terus-menerus, walaupun yang maju perut. Maju perut pantat mundur. Mahal. Gus, Ya. aku justru ingin tahu ke Teh Sinta ini sejauh mana gitu perjalanan aksara lah gitu ya. Apa sih sebetulnya yang membuat menarik? Karena ada yang sama nih sehingga penasaran digali terus apa kira-kira? Nah, kenapa setia di dunia aksara? Kang Budi. Itu yang nanti mau diuji tentang itu soalnya. Iya. Berarti humor Sufi ini bocorannya pertama nih Gus. Iya. Sedikit aja diulas lah ya Gus ya. Iya, itu menarik banget. Sinta kenalan dengan filologi, kajian manuskrip. Itu Sinta langsung jatuh cinta gitu dengan bentuk-bentuk aksaranya. Dan waktu di Bandung kan bikin kelas Aksa Kuntea ya Kang Budi. Itu bikin kelas belajar aksara-aksara tuh itu sambil Sinta belajar sendiri juga. Maksudnya nyari teman buat belajar bareng gitu. Nah, sampai kesininya lagi semakin menghilang menarik diri dari aksara-aksara, semakin kayaknya ada yang belum selesai, ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Dan gak mungkin diselesaikan dalam satu kali humor hidup Sinta gitu. Maksudnya untuk meneliti semua aksara atau penyebaran aksara di Indonesia khususnya. Belum nanti dihubung-hubungin dengan negara-negara lain ketika satu aksara dipakai secara internasional atau secara antar daerah. Yang sangat menarik tuh misalnya kalau ngebayangin sekarang kita udah terbiasa ngomong bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, pada zaman-zaman dahulu juga tuh ada bahasa-bahasa internasional juga tuh kayak tadi Kang Budi bilang ada satu bangsa yang sampai keliling dunia gitu. Itu ada satu bahasa yang kita sebut bahasa Austronesia itu. Tapi kalau untuk aksaranya Sinta masih belum ketemu tuh apakah bangsa Austronesia itu hampir sekitar yang tadi Oppenheimer itu 15.000 tahun yang lalu kan mulai penyebarannya mulai ke selatan atau dari selatan ke utara gitu harus diteliti lagi tuh. Nah, kalau Sinta seneng banget sama aksara yang selain Arab
sama selain Latin dan sebelum Islam sama sebelum kolonial datang. Jadi masa-masa yang disebut sebagai zaman sejarah, zaman mengenal tulisan. Kalau versi ini ya Kang Budi, versi versi umum. Iya. Bukan versi antik ya, versi antik maksudnya. Dan itu menarik banget, Sinta, yang sekarang lagi diteliti itu penyebaran aksara khusus di Jawa bagian barat dari Cirebon sampai ujung Banten. Itu spesialisasi laginya di Batu. Jadi lagi menyimpang dulu dari manuskrip ke epigrafi, ke paleografi khususnya. Kalau filologi kan ke manuskrip. Nah, kalau epigrafi ke batu-batuan. Nah, kalau paleografi ilmu yang mengkaji aksara-aksaranya. Nah, Sinta sekarang fokusnya di ilmu aksara itu, tapi masuknya di ranah arkeologi. Jadi selama Sinta nyari yang cocok di mana nih, kalau di filologi kayaknya kurang kebahas. Datanya, bahannya cuma dari manuskrip. Nah, kalau dari batu-batu juga bahannya juga terbatas karena sampai maksimalnya cuma nyampe abad ke 15-16 gitu. Dan di Jawa bagian barat aja tuh yang aksara-aksaranya itu sekitar 38 sampai 42 prasasti aja. Aja yang baru ditemukan. Nanti mungkin ditemukan lebih banyak lagi dari itu, tapi minimal Sinta udah ngebikin list aksara-aksaranya. Sebenarnya ini dari mana, terus penyebarannya kemana aja, misalnya di Kabuyutan, spesialisnya bentuknya kayak gimana. Terus kalau di dekat-dekat keraton misalnya, itu bentuk aksaranya kayak gimana. Nah, itu ada perbedaan-perbedaannya tuh. Itu seru sih menurut Sinta, dan paling bikin Sinta seneng pisan tuh, ada apa sih di balik kemunculan si aksara ini gitu. Kenapa kita dianggap, kalau zaman SD kan dibelajarin kita mengenal tulisannya dari India, bahasanya bahasa Sanskerta gitu kan, dari SD, SD, SMP, SMA kita dididik kayak gitu. Tapi nggak mempertanyakan, kok bisa sih ada tulisan India ada di sini, aksara dari India ada di sini, Indianya sendiri aja kayak gimana. Terus kayak gitu-gitu. Seru sih kalau buat Sinta sih seru ya. Kalau buat gue sama Kang Budi mah nggak tahu. Ngelihat Sinta ngomong soal aksara, berasa hidup banget ya dia. Ekspresif kayak lupa kalau itu semua butuh biaya gitu ya. Dia sampai jual rumah, sampai apa? Sampai saya jadi mengingat lagi, jadi mencerdaskan saya gitu, Gus. Jadi kata Teh Sinta tuh barusan, kita ini terdoktrin gitu ya dengan dogma bahwa huruf itu dari India. Sanskrit itu begini gitu. Lalu saya bandingkan lagi dengan faktanya, ternyata yang dari India di kita kan cuman martabak India sama ini karpet, gordeng. Bener juga ya. Iya kan? Loh, itu padahal aksara kita sendiri, Teh. Sebenarnya penggunaannya tuh bersamaan. Jadi kalau kita dibilang di hegemoni budaya oleh India, kayaknya kurang tepat juga. Karena pada saat yang bersamaan itu kan di Kalimantan Timur, terus Jawa bagian Barat, terus juga 1 abad setelahnya ada di Jawa bagian tengah, di deket-deket Magelang. Purworejo, Magelang, Temanggung gitu ya? Seangkat-angkatan. Jadi sepergerakan bersama-sama lah, barengan gitu. Nggak muncul sendiri-sendiri gitu. Tapi beda, aksaranya beda. Variasinya sama, tapi variannya beda, terus tipenya beda lagi. Jadi kita tuh udah punya daya kreativitas juga sih pada dasarnya gitu. Nah, yang paling pengen diungkapin tuh sebenarnya itu aksara namanya tuh bukan Palawa, tapi ini baru hipotesis ya, maksudnya aksara Palawa. Terus dari 1800 bayangin Vogel, terus juga Hole itu yang dari Belanda gitu. 1882 nyebutin kalau ini aksara dari India, padahal benda atau peninggalan yang sama, prasastinya yang sama tuh cuman 2, nggak nyampe sampai 10 atau berapa puluh aja yang mirip banget aksaranya. Kita dianggap meniru atau mendapatkan pengaruh dari India gitu. Tapi secara ininya sih, Sinta pengen menggali kalau itu aksara sebenarnya aksara nasional atau internasional yang namanya Brahmi. Kita dapatnya secara massa tuh Brahmi Selatan Akhir. Kurang lebih abad berapa itu? Itu antara 2 sampai 7. Abad 2? 2 sampai 7 Masehi. Sambil memberi kesempatan Teh Sinta untuk nyumet rokok ya. Ini kenapa? Apa yang terjadi ketika orang luar mengklaim bahwa itu aksaranya India dan kita diam saja? Apakah karena kita ini kurang pede, atau karena kita ya biarin aja lah diklaim orang lain, kita bisa bikin lagi, kita ini bangsa besar sering menciptakan sesuatu?
Atau gimana? Apa yang terjadi? Gini, Gus, kalau saya lihat dari teori-teori akademik gitu ya, sebutlah tadi Teh Sinta menyebutkan ada Holle, ada Plato, atau Brandes, dan lain-lain tokoh-tokoh ilmuwan itu sebut di 1800 awal deh. Kalau saya pikir zaman itu kita masih belum juga punya adat atau budaya pengarsipan tadi yang dimaksud secara detail gitu ya. Jadi seolah-olah yang menemukan saat itu bisa mengklaim. Kalau zaman sekarang itu kan di akademik tuh ada tesisnya dengan antitesis gitulah ya. Nah saat itu orang Indonesia belum merasa penting untuk membuat antitesis. Saya pikir ya. Tapi bagi mereka itu sebuah analisa bahkan hipotesa yang ada value buat mereka. Karena akademis itu udah dianggap sebuah sistem yang berjalan lah. Walaupun di balik penelitian itu entah mungkin ada maksud lain untuk menggali penuh tentang kekayaan alam tentunya ya. Atau tentang petunjuk-petunjuk apapun yang ada di dalam naskah tadi. Karena agak aneh juga nih pada saat naskah-naskah kita harus dibawa gitu. Ngapain juga bawa lontar sekian banyak gitu ya. Katanya sekian cikar gitu. Tahun-tahun 1800-an awal itu kita masih sibuk perang. 1825 sampai 1830 itu pada maghrib itu ya? Pada maghrib sholat, iya benar. Pada maghrib itu kan Pangeran Diponegoro perang itu. Perang berarti nggak sholat tuh Pangeran Diponegoro. Pada maghrib ya sudah sholat toh ya. Ya. 1825, 1830 itu perang masih. Jadi kan mungkin kesibukannya bukan tentang melestarikan, menjaga, mengarsipkan aksara-aksara, tapi ya mempertahankan tanah air dan lain sebagainya. Fase-fase itulah yang diambil celahnya oleh orang-orang yang datang ke Indonesia untuk dalam tanda kutip mungkin mencuri mungkin ya. Bahkan karya-karya adiluhung kita untuk diteliti, diungkap di negaranya masing-masing. Benar nggak Teh kira-kira Teh? Contohnya kayak beberapa candi itu kan Raffles dalam bukunya History of Java kan bilang kalau dia yang menemukan, menggerakkan orang-orang untuk ngebabat, untuk nemuin lagi, gali-gali gitu. Tapi di belakang Raffles sendiri kan ada beberapa orang atau penguasa lokalnya yang lapor ke Raffles sebenarnya gitu. Misalnya kayak Candi Borobudur, Tan Jingsing misalnya Bupati Magelang itu, dia pada saat pertemuan itu melaporkan gitu, ada candi tuh kayaknya tuh sama Raffles dicatat lah. Nah itu pencatatan itu yang kita kurang banget gitu. Misalnya kayak sekarang aja kita sering banget update status atau caption di media sosial gitu, tapi kita nggak melakukan pengarsipan tuh dengan tulisan-tulisan kita sendiri gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh kita tidak terbiasa kali ya, dan kita ini bangsa lisan berarti ya, bukan bangsa tulisan ya kan? Sebenarnya. Tapi benar kata Kang Budi Dalton bahwa ya itu udah jadi bagian kita sehari-hari ketika orang tua ngajarin anaknya dengan lisan, memang itu udah tradisi dan budaya kita. Dari gitu. kecil kita diajari bicara, makanya ketika udah gede susah disuruh diem ya. Itu sampai saat ini, Gus, ada yang menarik nih, Gus. Ini agak melenceng sedikit. Ya, oke. Misal di ranah hukum, di ranah hukum itu sekarang ada yang lagi dibicarakan orang, namanya itu restoratif justice. Restoratif justice ini membawa hukum ke ranah bukan pidana. Kurang lebih dari 1.400 kasus ya di daerah aja. Itu selesai dengan restoratif justice. Restoratif justice ini jadi dengan balik lagi ngobrol di mediasi. Mediasi ya Kak. Nah kayak kita, Gus kita damai ya. Oke damai, tapi pidana tetap berjalan gitu. Sebetulnya prinsip hukum itu pada saat sudah tidak ada yang merasa dirugikan ya sudah selesai. Yang menariknya itu kan kitab hukumnya ini yang dipakai Belanda. Padahal Belandanya sendiri udah robah, mereka sudah ke restoratif justice. Nah, yang menariknya restoratif justice ini tahun 89, 90-an awal itu didengungkan lewat tulisan akademisi dan lain-lain. Penelitiannya di Indonesia, ada di Padang. Ini kan baru-baru lah, sebut aja begitu ya. Bayangkan yang tadi Teh Sinta bilang tentang penggalian-penggalian tulisan diarsipkan oleh mereka, kan menggalinya tuh di sini sebetulnya. Jadi sekarang yang malah merasa aneh pada saat kita harus menggali ilmunya, harus menemui ahli tanda kutip kata Teh Sinta, kok malah keluar gitu. Ini kan malah jadi terbalik ya. Padahal ada satu cerita mengenai Dharma Kitri. Kalau ada satu sosok Atisya pernah belajar di Dharma Kitri, saya pikir itu universitas dulunya. Tapi kan kita selalu melihat bentuk secara visual universitas tuh harus kayak begini gitu loh. Sebutlah Gunung Padang itu piramid, langsung aja frame berpikir tuh piramid gitu kan. Padahal siapa tahu itu tuh apa gitu loh. Belum tentu juga lah. Justru yang mau saya tanyakan ini kesempatan Teh Sinta Ridwan di dalam konteks keaksaraan gitu. Apakah mungkin untuk bisa menjadi
perbandingannya si para peneliti yang 1800-an tadi. Sehingga istilah Sanskrit dari India dan lain-lain itu ya perlu dikikis lah. Apakah Teh Sinta mau dan yakin bisa menjadi ahli Indonesia dari Indonesia? Aduh, Kalau saya pikir harus. Indonesianis from Indonesia gitu kan? Indonesianis kan gitu ya? Iya. Supaya Ya. kita tidak berkiblat keluar terus. Dengan doktrin luar. Bayangkan aja Gus, Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun. Loh, kemarin ulang tahun yang ke-78. Minus Umurnya dong. aja baru 78 kok dijajahnya udah 350 Minus. tahun. Gimana ini saya bilang? Terbiasa utang berarti dari dulu. Gombok. Gimana Teh Sinta? Menjadi Indonesianis dari Indonesia. bukan nggak percaya diri, tapi tahu diri, lebih ke tahu diri. Jadi misalnya kayak ada batasan-batasan. Secara akademik kan kita punya spesialisasi tersendiri ketika pengen ngulik apa, satu itu aja. Nah, ini Sinta mau ada banyak pengen jawab, jadi bingung mau ngomong yang mana dulu. Seru soalnya aku seneng banget. Yang pertama tentang mau enggak, mau, tapi jangan sampai Sinta yang masih di bawah 40 gitu, maksudnya belum 40 itu masih menganggap diri muda ya Kang ya. Punten Saya, ini mah. saya 35. Budi berapa? Nah, saya 20 dari perut ke bawah. Ada jejak sejarahnya itu terakhir dipakai kapan itu? Yang 20 ke bawah itu. Maksudnya ketika masih muda tuh Gus Chandra sampai tahu Sinta jual rumah untuk kuliah lagi, Kang Budi itu memang karena pengen belajar terus gitu loh Kang, menghimpun dulu beberapa pengetahuan sampai pada akhirnya bisa nih menjelaskan ke orang lain gitu dengan pertanggungjawaban secara keilmuan gitu, dengan bedah analisis, dengan metode yang benar, meskipun metodenya dari luar tapi kan badan Sinta dan jiwa raga Sinta kan dari sini gitu, misalnya kacamata sendiri gitu melihat peninggalan leluhur sendiri itu kayak gimana gitu. Yang kedua, Sinta merhatiin di media sosial atau masyarakat atau netizen sekarang ketika baru tahu sedikit tapi sudah dianggap ahli. Nah, Sinta nggak mau begitu. Oke. Jangan sampai Sinta terlena. Kan waktu di Bandung sempat kayak gitu ya, Kang. Sinta baru belajar, baru pertama pisan belajar, langsung, ahli aksara, ahli. Sinta malu, Kang. Sinta sampai merinding. Jadi malu sendiri gitu loh, Kang. Tahu cuma sedikit, tapi udah langsung dibilang ahli, kan malu sama yang beneran ahlinya atau yang beneran lebih tahu gitu. Jadi sikap-sikap itu yang Sinta lagi belajar sekarang gitu. Iya, itu di sosmed banyak banget itu yang ahli segala bidang. Ini nanti bulan depan Sinta mau presentasi soal belajar dari petuah-petuah leluhur yang ada di batu-batu, yang ada di batu-batu. Yang ada di batu bertulis ya, batu bertulis. Tapi itu menarik banget. Ya itu sebenarnya kalau pengen mengungkap masa lalu kan bukan berarti pengen kembaliin masa lalu ke sekarang kan, tapi kita bisa belajar banyak dari situ untuk modal sekarang, untuk memperbaikan diri buat segala macam, buat gimana, buat masa depan yang lebih baik kan gitu kan, yang Kang Budi selalu bilang tanah nanguni tanah mangke itu. Masa depan tuh nggak bakal ada kalau nggak ada masa lalu gitu. Itu ada di manuskrip tuh Amanat Galunggung. Sebagai orang purbakala harusnya bukan demi masa depan yang lebih baik, Tapi demi masa lalu yang lebih baik. biar apa? Ya masa depan nanti kan juga jadi masa lalu. Oke. Bentar Gus, maksudnya orang purbakala tuh siapa? Arkeologi dulu disebutnya kan ilmu kepurbakalaan. Oh, kalau saya orang Purbalenyi soalnya. Lah iya makanya Sinta purbakala.
Tadi kan tantangannya masih menggunakan teori orang-orang luar. Ya, Teh Sinta kan bisa bikin teori orang kita sendiri, menyatukan antara akademisi sama akademistik, pakai metodologi tayuh, tanya kepada arwah. Ya, leluhur dihadirkan masuk. Ke tubuhnya Budi. Langsung Budi nanti Aing Prabu Siliwangi. Ya kan? Anu ka sabaraha langsung kerung. Emang aya sabaraha nya? Saacan kasurupan diajar heula si teh. Pakai metode kita khas menghadirkan arwah leluhur. Itu ibarat nggak ada itu. Iya, itu apa, membandingkan penelitian terdahulu pasti dilakukan tuh, kayak sekarang misalnya Sinta baca beberapa peneliti terdahulu, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus kita mengkritisi, terus ketika kritiknya bisa ya kayak ujian besok gitu misalnya, itu kan bisa oke, Sinta diakui gitu pemikirannya, tanda kutip ya, berarti kritiknya bener nih, oh iya ternyata ada pembaruan, oh iya ya gitu. Itu kan butuh proses panjang. Dan kenapa milih kuliah terus, karena ada kesempatan untuk diakui secara keilmuannya itu, tanda kutip ya, tanda kutip. Karena ya itu tadi, untuk modal untuk ngasih tahu ke teman-teman minimal, Sin di masa lalu ada apa sih? Nah itu tuh enak, biar enak gitu ngomongnya gitu sih. Sinta kuliah mulu bukan karena itu sebenarnya. Tapi karena nggak punya temen. Temennya batu, temennya lontar, nggak punya temen itu. Sendirian. Soal Teh Sinta ini punya prinsip soalnya Gus. Untuk urusan yang tadi itu, habis manis sepah dibuang dia mah. Gus, ada satu kejadian nih Gus. Jadi ada teman-teman dari Dewan Kesenian Indramayu waktu itu tiba-tiba datang ke saya, bawa banyak sekali tulisan dengan aksara-aksara zaman dulu lah sebutnya. Saya nggak tahu aksara apa. Terus saya potret beberapa, saya kirim ke Teh Sinta waktu itu. Itu sebetulnya kayak apa, berkas-berkas catatan kelurahan atau desa atau apa gitu loh. Jadi artinya zaman-zaman Hindia Belanda mungkin ya. Iya. Aksara-aksara yang sebutlah apa tadi ya, kawi atau apa, itu masih dipakai atau seperti apa? Masih ditemukan atau kumaha teh ya teh? Naskah kelurahan? Itu bukan naskah, berkas kayak apa? Orang ngurus KK, KTP gitu? Kartu keluarga atau apa, nggak ngerti lah. Oke. Nah artinya kan belum terlalu lama juga kita kehilangan aksara itu sebetulnya. Nah kira-kira tahun berapa itu teh kita masih bisa melihat yang terakhir lah gitu? Yang paling muda dari tahun-tahun sekarang ya? Ini masuk tadi ke Kang Budi apa, soal ulang tahun yang ke-78. Ini cuman komentar ya, maksudnya cuman komentar. Pada saat itu kan baru muncul yang ada Sumpah Pemuda 20 tahun sebelum kemerdekaan, kan ada dari berbagai bangsa itu tuh. Nah, sebelum kemerdekaan tuh sebenarnya penulisan aksara di sekolah-sekolah rakyat itu masih menggunakan aksara daerah. Tapi ketika percetakan buku dikuasai atau diproduksi oleh waktu itu kolonial, itu ya jenisnya itu ada filterisasi itu. Misalnya ada hegemoni aksara, bukan masyarakatnya yang menghegemoni dan menguasai beberapa daerah, tapi di situ ada produksi. Kita harus belajar di sekolah-sekolah itu, belajar aksara yang disebut cacarakan, atau kalau di Sunda cacarakan, kalau di Jawa kan aksara Jawa aja disebutnya, hana caraka itu. Jadi itu seluruh pulau Jawa sampai ke Bali ada aksara yang bentuknya sama dengan aksara yang ada di Surakarta atau di Jogja. Padahal masing-masing daerah tuh punya karakteristik aksara sendiri. Nah, diperparah, tanda kutip, di Sinta di ini enggak ya, langsung lihat kanan kiri ada tukang bakso guys. Diperparah program buta aksara itu. Bebas buta aksara. Oke. Pemberantasan buta aksara pada tahun berapa? Soekarno. Mungkin beberapa tahun setelah menjadi presiden itu dianggap harus menguasai baca tulis ya, huruf Latin gitu. Di sekolah, standarisasi sekolah dan sebagainya. Nah, misalnya kayak koran-koran juga kan banyak yang masih pakai aksara daerah gitu. Pada masa-masa kemerdekaan juga, tapi karena spiritnya satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa itu kan jadi ya ada satu konsep khusus untuk satu aja nih yang dipakai, yang dipilih yang mana misalnya gitu. Menarik sih itu, tapi kalau masa-masa itu Sinta enggak Kang, jadi Sinta lebih tertariknya ke 1000 tahun yang lalu Kang. Belakang ya. Tapi dari yang barusan ini ada satu yang menarik tuh, kata Teh Sinta, Jawa Barat, Tengah atau Timur bahkan sampai ke Bali memakai satu aksara yang sama. Ada periode itu ya? 1300-an tahun yang lalu juga sempat ada aksara yang dipakai bersamaan. Aksara nasional itu, tanda kutip. Bahasa lalu nasional. diulangi lagi pada saat sebelum kemerdekaan gitu. Ini yang jadi penelitian Sinta sekarang.
pengaruh atau kepentingan apa sih dipakainya aksara itu. Misalnya ada apa sih kita harus pakai huruf Latin sekarang Oke. nih dalam tradisi tulis. Nah itu tuh ada sejarahnya pasti itu. Nah Ya. Sinta ngulik itu, tapi 1.500 tahun yang lalu, 1.000 cara kerjaan ya. Kita ini berarti Indonesia sebagai negara bangsa ketika menyepakati Sumpah Pemuda ada resikonya ya Kang? Betul. Ya itu Iya. setuju. Kita setidaknya kan tercatat punya sekitar 700-an bahasa daerah. Dari masa ke masa yang kita alami adalah kepunahan dari bahasa-bahasa daerah itu. Ya. Termasuk juga kepunahan aksara-aksaranya tentu saja. Zaman kita sekarang ada bahasa begini, menyongsong era globalisasi. Entah ini dogma atau didoktrinkan sehingga kita punya sebuah kesepakatan nanti yang dimaksud globalisasi adalah ini gitu. Mungkin ada juga pernyataan yang hampir mungkin sama dengan itu pada abad itu. Ini kan tinggal dua. Kita ini menuju satu konteks yang disebut modern, tapi pasti ada yang ditinggalkan. Ini konsekuensinya gitu ya. Nah, yang lebih berat lagi pada saat kita melahap yang modern ini, yang lamanya tidak bisa dipertahankan. Ya, ini habis. Nah, kebanyakan yang di kita terjadi memang seperti itu. Tidak dipertahankan, bahkan diteliti karena kita merasa itu hanya menjadi sebuah kebiasaan saja. Bahkan yang menariknya orang luar kan yang menelitinya tadi. Sehingga akhirnya kita berkaca kepada orang luar. Ini kan yang jadi aneh juga gitu. Ya, mengikuti kemajuan teknologi tapi menghadapi kemunduran peradaban berarti ya? Betul itu. Tapi kalau bahasa Teh Sinta tadi kan ini hegemoni ya. Saya lebih setuju itu. Lebih setuju tuh begini. Kalau kita terus mengalah dengan testimoninya sebut saja asing gitu ya. Oh itu enggak karena kitanya lemah. Itu selalu dilemahkan gitu. Kalau saya pikir enggak. Ini memang ada sebuah strategi besar untuk menstandarisasikan gitu sebuah wilayah kita gitu ya. Sehingga kita ini nantinya akan dianggap sejajar dengan mereka agar mereka juga dengan lebih mudahnya masuk untuk berkomunikasi dengan kita kalau kitanya sudah mengenal itu. Abadnya abad berapa? Nah tadi tinggal cari aja catatannya 1300 nih siapa sih yang masuk, Maceng Ho kah atau siapakah sebelumnya lagi siapakah gitu. Nah kepentingannya apa? Saya pikir begitu. Ini kan sama juga pada saat dibuatnya di Brussels atau di mana dulu ya ada satu kesepakatan bahasa internasional adalah bahasa Inggris misalnya tadi. Ya. Bahwa waktu itu menunjukkan jam yang sekarang kita tahu itu WIB itu yang kita pakai itu kan standarisasinya juga Inggris. Nah itu kan ada satu kesepakatan. Nah mungkin dulu juga begitu Gus. Tapi yang kita tidak pernah tahu sebetulnya tujuannya apa. Macam-macam. Ada 11 faktor. Oke, 11 faktor. Oke. Nggak boleh nyontek. Sebutkan. Politik bisa paling pertama, politik. Religi pertama bisa. Itu faktornya dulu. Dan sekaligus itu fungsi komunikasinya ya. Fungsi penyampaian atau penggunaan aksara sebagai apa, ditujukan sebagai apa. Terus juga misalnya kayak sosial. Misalnya kayak penetapan wilayah SIMA, itu perdikan, daerah-daerah bebas pajak. Aksara-aksaranya itu bentuknya bagaimana, bahasanya pakai apa, terus juga dari pihak kabuyutan itu pakai aksaranya apa. Misalnya daerah-daerah kabuyutan kan biasanya ada di kaki-kaki gunung atau ada di tempat dataran-dataran tinggi, itu aksaranya karakternya kayak gimana untuk mendokumentasikan kepercayaannya dan sebagainya gitu. Banyak sih, nanti besok diuji dulu ya, takut nih Sinta, takut kalah. Sekarang aksara-aksara itu jadi raja, jadi jimat ya kan? Ya ada di rompi, ada di ikat pinggang. Tapi yang paling menarik buat Sinta sebenarnya soal ekologi, soal lingkungan. Misalnya kayak kutukan-kutukan itu abad ke-11, itu di Jawa Barat ada, di Jawa Timur ada, di Bali ada. Itu seangkatan tuh. Tapi kutukannya itu untuk orang-orang yang melanggar atau merusak alam. Oh, Jawa Tengah nggak ada, bebas dari kutukan. Banyak, tapi abad ke-11 Sinta belum nemu tuh yang karakternya sama, isinya sama, aksaranya sama. Karena pada saat itu kan setelah abad 9 tuh kan Jawa Tengah lagi masa-masa setelah gunung meletus dan sebagainya, makanya pindah ke timur. Sebenarnya Jawa Barat juga sempat ngalamin itu Kang Budi ya. Abad ke-6 itu kan Krakatau meletus dengan dahsyatnya sampai makanya peninggalan di abad ke-6, 7, 8 tuh susah banget tuh Sinta nemuin. 6, 7, 8. Sinta baru nemu yang 9. Nah 9 ini aksaranya menarik banget tentang petuah-petuah atau kutukan-kutukan kalau ngerusak sungai, ngambil ikan atau motong pohon dan sebagainya itu bakal ususnya terurai berai, kepalanya pecah, terus darahnya
mengalir kayak gitu. Jadi serem banget, dan itu ada di Pulau Sumatera juga, tapi abadnya lebih tua. Peninggalannya Sriwijaya abad ke-7, 600-an, tahun 600-an. Kalau ngelihat relasinya dengan masyarakat sekarang atau kehidupan Sinta sendiri tuh semakin menjauh nih sama alam. Namanya menghormati. Kita kan ngeliatin pohon disangkanya doa ke pohon gitu, padahal kan kalau Sinta konsepnya sejajar sih 3 makhluk hidup yang penghuni dunia tengah ini. Ya, penghuni dunia tengah. Nggak ada yang lebih tinggi. Kita kan selalu merasa lebih tinggi daripada 2 makhluk hidup yang lainnya gitu, pepohonan dan hewan-hewan. Padahal kalau menurut Sinta itu sejajar. Karena kan ada ketika hubungan manusia dengan manusia, apa Gus kalau di Islam tuh Hablum minanas, hablum minallah. Ya. Sinta lebih tertarik ke yang situ-situ daripada ngebahas raja ini ngebunuh ini, bunuh-bunuhan gitu-gitu. Sinta nggak suka tuh kalau cerita-cerita gitu. Sempet aku juga waktu sama pacarku dulu ya pacar waktu itu ya. Bentar Gus, maaf Gus. Bentar Gus. Humornya di mana ini? Dari tadi aku nggak ketawa-ketawa, malah serius. Lucunya di situ memang. Itu Kamu memang nih, lucu. Aku jadi keringetan tegang gini nih. Jadi kayak Saya ujian lucu beneran. lihat Sinta ngomong serius ini lucu buat saya. lucu. Ya Gus ya. Iya, itu memang kami sudah terhibur. Kalau Sinta nggak terhibur mah nggak apa-apa. Loh, tadi bekas pacar gimana terusnya? Waktu saya kenal cewek, ya kan, saya menanyakan, lalu kita ini apa ini? Jawaban dia, kita manusia lah. Loh, enggak, maksudku hubungan kita hubungan apa? Ya hubungan antar manusia lah. Mulai sebel. Iya, maksudnya apa? Hubungan antar manusia itu apa? Ya hablum minanas lah. Brengsek. Ini ditanya soal hubungan, kamu malah nerangin hablum minanas, hablum minallah, ini gimana? Itu beda pemahaman, Gus. Oh. Saya waktu pertama kali rumah tangga juga sama. Saya kan masih sering di luar, hiburan malam apa. Sampai-sampai saya dapat WhatsApp, Bapak, udah lupa pulang? Langsung saya jawab aja, Sherlock. Rumah sendiri kok di Sherlock. Ini gimana? Nggak tahu lagi caranya pulang, terlalu sering keluar sehingga kehilangan identitas. Itu nasib kita hari ini tuh. Teh, terangkan dong aksara-aksara yang menarik itu, yang lucu-lucu itu apa aja? Itu bagian dari disertasimu toh? Kejadian-kejadiannya, Gus. Tentang apa gitu-gitu loh. Contohnya kalau huruf Jawa Hana Coroko itu Hana Caraka kan tengkurap. Kalau huruf Arab hijaiyah itu kan melumah gini, terlentang. Itu kalau kedua huruf itu ketemu gimana coba Kang? Iki wes pornologi iki. Pertanyaan ini menguji calon doktor. Oh. Apa ya? Itu Kang Budi dulu jawab dulu itu. Gimana sih? Gus Chandra nih yang pelajari hijaiyah kan? Iya. Di antara aksara-aksara itu ada nggak yang berupa gambar? Ada. Contohnya di gengnya Tarumanagara ya Kang Budi Dalton. Itu ada prasasti-prasasti, di Tukmas juga ada Magelang. Ada beberapa prasasti-prasasti yang bentuknya gambar. Tapi sebenarnya itu selalu disebut sebagai piktograf. Tapi nggak ngelihat kalau di balik itu tuh sebenarnya adalah aksara. Pada dasarnya aksara kan simbol yang bisa dibaca atau simbol yang bisa terstruktur gitu. Tapi ini bagiannya nggak dikaji nih kalau yang sekarang. Tapi nanti mungkin Sinta kaji untuk yang piktograf ini, gambar-gambar. Pada dasarnya sama kayak kaligrafinya Arab. Nah, kalau misalkan huruf alif kayak gimana, terus ada kaligrafinya tuh. Gimana cruel segala macam. Pada zaman dulu juga ada tuh aksara bisa dibaca tapi bentuknya kaligrafi gitu. Kita oh itu gambar ngaco aja atau gambar apa, padahal itu ada ada teorinya. Seringkali manuskrip apapun itu namanya yang ditemukan oleh Teh Sinta dipelajari, diungkap, itu tentang apa? Karena Sinta lebih suka di luar keraton ya, Gus. Oke. Sinta lebih suka sama aktivitas masyarakat luar keraton. Yang kemarin tuh ada sempat Sinta bikin film dokumenternya. Itu kalau di daerah pedalaman, di daerah Sunda, bagian Sunda, daerah Priangan dan sebagainya. Kalau kita kan daerah pesisiran dan pedalaman gitu. Aku pikir pasangannya pedalaman pengeluaran gitu, bukan ya? Ada satu wacana tentang Dewi Sri versi Sunda, versi pedalaman dengan versi pesisiran di Jawa bagian barat tuh ada perbedaan. Tapi sama-sama sebagai ibu bumi, sebagai dewinya para tumbuhan, tanaman-tanaman pangan, itu masih sama konsepnya, tapi alur ceritanya agak berbeda. Kalau yang di pesisiran
itu dia punya pacar yang bakal jadi hewan-hewan pangan. Ini keren nih, Dewi Sri punya pacar ya. Hubungan mereka gimana? Hubungan mereka bunuh diri kayak Romeo and Juliet. Masing-masing bunuh diri. Wah. Bunuh diri, Dewi Sri jadi tumbuh-tumbuhan tuh dari tubuhnya ada padi. Jadi bukan cuman Dewi Sri, simbol tanaman padi. Padahal segala macam tumbuhan pangan yang bisa dimakan itu muncul di tubuhnya Dewi Sri. Oke. Ini mitos ya, mitos. Pacarnya siapa pacarnya itu? Kalau versi Cirebon, versi pesisir Cirebon, Indramayu, Karawang, sampai Jakarta dan sampai Tangerang, itu ada satu tradisi nadran namanya, yang melarung kepala kerbau. Itu pas pulang itu ada pertunjukan wayang kulit tuh siap pagi-pagi. Jarang banget kan wayang kulit pagi-pagi. Pagi sampai sore. Nah, itu ceritanya Dewi Sri punya pacar namanya Buduk Basuh. Buruk basuh. Tapi kalau versi pedalaman, versi Priangan, versi pedalaman itu Buduk Basuh sebagai musuhnya Dewi Sri. Hama, wereng gitu segala macam yang menyerang tanaman padi. Oke. Tapi kalau di persisiran itu jadi pacarnya tuh sempet mau nikah. Itu nggak direstui sama orang tuanya. Tapi nggak jadi. Terus mereka berdua bunuh diri. Berarti memang percintaan itu selalu mewarnai peradaban, Kang. Ya. Tinggal kita nunggu pacarnya Sinta siapa ini? Loh, ya Rama. Oh iya. Enggak, aku versi Rahwana dong, Kang. Kirain Ramadan Cinta, bulan Ramadan Cinta. Gus, justru kalau menurut saya itu malah pencatatan atau gimana ya? Ini menurut saya pengarsipan yang dipersonifikasikan atau diperumpamakan. Hanya bedanya perumpamaan-perumpamaan ini hanya bisa dibedah dengan pisau bedah analisa ya kita Nusantara. Nah, ini saya pikir yang selalu menjadi konflik lah di dalam dunia akademis. Lalu juga tadi kaitan dengan ekologi gitu. Bahkan menurut saya bukan hanya ekologi, geologi juga pencatatan sudah ada. Sebutlah tadi abad 9 baru ada pencatatan lagi. Artinya kan itu juga sudah pengarsipan sebetulnya. Seharusnya disebut pengarsipan. Nah, setuju. Tapi pada saat orang yang tertarik menganalisa saat itu misalnya bangsa asing, dia kan belum tahu metodologinya, belum tahu juga aksaranya, atau belum tahu metode-metode cara penyampaian dalam bentuk cerita atau mitos. Sehingga menganggapnya itu adalah mitos. Dan yang bahayanya lagi, apapun yang ditemukan oleh dia dan menjadi sebuah hipotesa atau teori, itu dijadikan standarisasi metodologi. Nah, ini kan, nah maksud saya dengan adanya tes Sinta, ini kan bisa mengimbangi itu gitu loh. Bayangin, di Pakidulan ya, Pangandaran ke sini, ada yang disebut Uga Sagara Sabadaratan. Ini berarti ada sebuah bencana besar sehingga Sagara itu mampir ke darat gitu loh. Nah, lamun ke cai laut datang ke darat, maneh kudu neangan, Anda harus mencari pasir nu leuwih jangkung. Pasir itu apa ya? Bukit yang lebih tinggi anu leuwih jangkung tina tanggal kalapa misalnya. Saya pikir itu mitigasi bencana kalau saya pikir. Tinggal kita akan tetap menganggap itu sebuah mitos sehingga kita tidak menganalisanya atau mentafsirkannya, atau kita akan mulai mencoba menggali itu dan menjadi sebuah teori nantinya. Tinggal pilihan kita. Apa hubungannya dengan Ratu Kidul itu? Yang saya tahu dan kenal dekat Ratu Kidal. Itu dia pemain badminton, Gus. Ya. Jadi saya kurang tahu kalau Ratu Kidul itu. Gus yang lebih tahu kalau ke Mataraman. Kalau sampai Ratu Kidul itu main ke darat, yang terjadi ya hari-hari ini kayak di itu alun-alun utaranya Jakarta itu kan sekarang penuh dengan pasir laut kidul itu. Bener. Pasir beneran. Pasir dari laut. Dibawa pakai truk. Ya nggak tahu bawanya, aku bukan panitia proyek, nggak ngerti. Pokoknya besok paginya sudah ada dan sekarang viral itu. Jadi tanah dari pesisir laut selatan dibawa main ke daratan, main dalam Uga tadi kan, sudah benar-benar terjadi sekarang. Serem banget. Itu tanda-tanda apa itu? Kayaknya sih tanda-tanda akhir zaman. Langsung nyerah.
menyebut juga sejarah. Kang Budi sering juga menyebut tentang prasejarah. Sebenarnya definisi dari prasejarah itu apa menurut sampean? Wah. Di bawah abad 2 itu prasejarah atau gimana? Sebelum itu sih, itu agak mengganggu juga sebenarnya. Kita nyebutnya apa? Teori itu ya, teori tentang sejarah dan prasejarah itu ditentukan oleh penemuan tulisan tertua. Jadi karena tulisan tertua atau aksara yang tertua itu ada di Kutai dan di Bogor, Banten, itu yang jadi standar ukuran masa sejarah ke sini. Dimulainya sejarah. Sebelum abad keempat dan kelima itu prasejarah. Tapi secara kehidupan atau kemasyarakatnya, tradisinya itu masih ada aja tuh kebudayaan yang kita sebut megalitikum, misalnya kayak kebudayaan yang tradisional gitu. Maksudnya tidak menganut agama-agama besar pada saat itu. Jadi sebenarnya yang menganut agama leluhur atau ya sebagainya. Sampai 1500-an pun, sampai zaman Majapahit pun masih ada masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat prasejarah, megalitikum gitu. Megalitikum, terus megalitik, megalit, megal, gitu ya? Iya, betul. Kurang. Itu yang saya maksud tadi, teori yang bukan menyesatkan ya, tapi jadinya mengotakkan. Membatasi. Ya, kayak Teh Sinta gitu, karena di dunia akademis sejarah itu sudah ada tulisan atau sudah ada catatan prasejarah sebelum, paling gampang begitu ya. Tapi ada lagi satu pemikiran bahwa sejarah itu adalah sustainable gitu ya. Berkesinambungan. Ya kalau menurut saya sih semuanya sejarah mau dari manapun. Tapi kan itu juga pendapat yang perlu dikaji ya. Menurut saya juga itu hanya batasan saja. Pada saat batasan ini dibuat, kita langsung seperti filosofi mata kuda gitu ya. Gitu aja nggak boleh lihat keluar gitu. Karena teorinya sudah dibuatkan. Maka dari itu kalau ada orang bilang, Kang Budi ini out of the box, bukan out of the box, saya bilang justru bagi saya itu there is no box. Coba berpikir bahwa tidak ada box gitu. Sehingga kita bisa bebas dulu. Perkara nanti harus ada kajian ilmiah dan lain-lain, silahkan aja itu bagi para penelitinya tadi. Tapi trigger-trigger yang bisa membuat orang berpikiran ilmiah, saya pikir sudah mulai perlu dibangun. Nggak mau dibatasi dengan mata kuda ya, wong kamu mata keranjang toh. Itu mata duitan ya. Itu menarik banget. Sinta lagi ngalamin itu tuh Kang. Jadi curhat. Sinta kan di filologi. Filologi kan lebih khusus ke manuskrip. Nah, ketika Sinta memutuskan untuk kuliah lagi di arkeologi, jadi ada batasan lagi antara fakta dan fiksi. Untuk manuskrip, itu kan kita menganggap itu sumber sejarah gitu. Semua peninggalan nenek moyang kita adalah peninggalan sejarah karena memang ada bendanya gitu. Tapi di alat bedah akademisi itu masih harus dibedah-bedah lagi. Ini mana nih cerita yang dianggap sebagai cerita sejarah karena menganut nilai fakta-fakta, faktual-faktual itu. Terlepas dari cerita-cerita faktual, kita anggapnya itu cuman folklore. Ada mitos, ada legenda, ada segala macam. Tapi tetap dicatat ya? Tetap dicatat. Tetap terdokumentasikan, itu menariknya. Kayak ibaratnya kayak kita ke toko buku, itu bukan cuman toko buku hukum aja, tapi ada rak-rak khusus yang ada sastra, ada puisi, ada cerpen, ada novel, terus juga jadi ada macam-macam gitu di dalam manuskrip itu. Mau bagaimanapun kan sejarah memang ditulis oleh pemenang. History, ya kan? Cerita dia gitu kan. Mereka tidak mau disebut sebagai pecundang atau yang kalah. Padahal kalau kita pikir baik-baik jernih, Superman itu terbangnya mulai tahun berapa? Gatot Kaca itu dari kapan tahun itu? Tapi kita kalah sama Superman, ya kan? Gatot Kaca sudah tidak populer lagi. Itu Gus Chandra jadi mengingatkan ada sebuah kitab Rigveda namanya ya di India itu yang cerita juga tentang Bharatayuda tuh, peperangan yang dianggap perang yang sangat hebat, bahkan dianggap ini ilmiah loh, sudah dikaji bahwa perang nuklir pertama itu adalah itu. Tiba-tiba ada ahli sebagai penyelamat gitu ya dari peperangan itu. Sosok itu namanya itu Gatot Kaca. Yang menariknya, sampai saat ini belum ada orang India yang namanya Gatot. Iya. Nama kaca ada nama kaca. Nah, kalau di Bandung ada Dadang Bedel, Dadang Kaca gitu ya. Ada. Ya. Gatot nggak ada. Nggak ada. Padahal itu tokohnya loh. Gitu. Paling tidak kan harusnya didokumentasikan dalam nama anak. Tahun 85-an ya di kota Bandung itu nama anak pasti Ajat Sudrajat. Pemain bola paling top gitu kan, didokumentasikan di nama anak gitu loh.
Kok bisa ada cerita Gatot Kaca? Jangan-jangan India dulu bagian dari Nusantara. Nah, Ya itu kan. Ngobrol soal history. Dari tadi kita kan ngobrolnya soal history. Kita perlu Ya. ngobrol juga tentang her story. Lah itu ada. Her story itu apa itu? Di kaosmu itu. Her Story ini Cinta lagi kerja sama fashion designer namanya Mbak Nina Nugroho. Nah, Mbak Nina ini anaknya masih SMP, sekolahnya tuh disuruh si anak-anak disuruh untuk belajar profesi-profesi gitu, profesi kayak pilot dan sebagainya. Nah, si anaknya Mbak Nina ini pengen belajar tentang sejarah. Gimana sih filolog kerja gitu. Ngelihat manuskrip itu cara kerja gimana. Nah, di situ kenalan tuh Mbak Nina. Mana ya, anaknya diminta untuk mengenali profesi-profesi ya. Untuk anak kita nggak sekelas itu, Bu. Dukun gimana dukun? Anak kita pasti malu. Bapakmu kerjanya apa? Dukun. Malu ini. Aduh. Terus. Terus Mbak Nina ini dia punya perusahaan tapi fashion untuk muslimah. Nah, terus Cinta ngajuin kayak semacam, Mbak, produksi bikin fashion design untuk ngangkat sejarah, tapi lebih spesifik lagi perempuan-perempuan masa kuno. Perempuan-perempuan sebelum abad 15. Coba Gus, cewek-cewek paling hebat di cerita sejarah siapa? Sebutin, Gus. R.A. Kartini aku yang tahu. Mentok di situ. Siti Hawa, Bu, istrinya Nabi Adam. Oke. Itu udah paling awal banget ya, awal. Mahendra Datta. Mahendra Datta abad keberapa? Tuh, aku belum selesai baca itu. Abad 7. Abad ke-10. Oh, 10 kemajuan aku ya. Kang, Diah Pitaloka. mentok di situ. Siapa lagi? Diah Pita Kaset. Siapa lagi? Pita Suara. Siapa ya? Kita nggak pernah terlalu mikirin cewek ya, Kang? Cewek yang mikirin kita. Hah? Gus, sejarah bahasa Inggrisnya apa? History. Cowok, his. Dan kebanyakan cerita sejarah kita didominasi oleh cerita-cerita cowok. Raja ini, presiden ini. Ketika kita mau ada presiden atau pemimpin perempuan kan suka ada, itu bukan budaya kita gitu. Padahal sebelum abad ke-15 atau ke-16 tuh banyak banget perempuan-perempuan yang bisa punya kedudukan tinggi. Ratu Sima. Yes, itu salah satu. Kalinya mah tuh jadi inget aku. Wah, iya. Itu Nyai Ageng Pinate. Itu Syah Bandar perempuan pertama itu. Empu perempuan, Nyai Sombro. Empu tuh cewek juga. Nyi Roro Kidul. Aduh, aku takut kalau bahas itu. Ratu Sima, Ratu Bilqis. Ya, Ratu Bilqis ya. Nah itu, jadi ini semacam kayak produksi pertama itu tentang Mahendra Datta. Jadi Sinta neliti tentang peninggalan-peninggalan yang berhubungan dengan Mahendra Datta. Mahendra Datta kan dari Jawa Timur yang menjadi permaisuri di Bali. Itu abad ke-10. Nah, 3 poin penting dari Mahendra Datta adalah dia seorang ibu yang melahirkan raja-raja tuh, Raja Erlangga, terus juga 2 raja di Bali. Marakata. Ya. Wungsu. Tahu gitu-gitu. Nah, itu 3 anak dari Mahendra Datta. Terus yang paling menarik, dia posisinya karena di prasastinya itu disebut paling awal sebelum Raja Udayana, itu dia berarti posisinya lebih tinggi daripada Raja Bali ketika disebut yang paling pertama. Terus yang ketiga tuh dia jadi dewan penasehat kerajaan gitu One di Team masanya. Terus sama dia juga menyebarkan aksara versi tebal, kuadrat nyebutnya, tebal kotak-kotak itu ke Bali. Makanya waktu masa Erlangga, Marakata itu pakai aksara yang agak lebih tebal tuh, aksara kuadrat itu. Jadi itu menarik banget ngangkat itu. Nah nanti, jadi selain Mbak Nina ngeproduksi fashion desainnya, itu terinspirasi dari kisah-kisah perempuan-perempuan dari masa lalu untuk menginspirasi perempuan-perempuan masa sekarang. Biar nggak taunya cuman Kartini lagi, Dewi Sartika lagi. Ngangkat tinggi tuh kayak susah banget. Apalagi ngangkat yang lain-lain gitu, misalnya yang dari Aceh, dari Papua dan sebagainya. Perempuan tuh penentu peradaban. Langsung. Ibu Terbukti itu, Gus. Terbukti. Ya. Jadi ini ada laki-laki kan, baris semua. Laki-laki ini semua yang baris, yang takut istri pindah barisannya ke sini. Pindah semua. Bisa cuman 1 orang. 1. Wah, ini berani itu pasti. Berani sama istrinya. Kenapa kamu di sini? Saya disuruh istri saya di sini. Ternyata takut juga ya. Satu itu kamu, Bun. Aduh, abdi mah barang pun bojo cenah di dia. Sekenge ngali.
Tentang perempuan masa lalu. Apa bedanya dengan perempuan masa kini? Wih, Nah, yang situ Perempuan itu kan serba bener, Kang Budi. ya. Kita susah sekali mengerti tentang perempuan itu. Semua pokoknya salah itu cowok aja kan. Jangan-jangan dari dulu begitu. Ya makanya perlawanan cowok itu dengan membuat sejarah. Karena kalau melawan perempuan nggak kuat, nggak bisa. Bikin versinya sendiri yang nggak ada cerita perempuan di situ kan gitu. Belum dijawab apa bedanya perempuan masa lalu dengan masa sekarang. nggak bisa secara umum gitu, Gus. Cinta cuma punya tokoh-tokoh tertentu yang memang ada peninggalannya. Jadi misalnya kayak Mahendra Datta memang ada aksara-aksaranya. Terus kayak Ratu Sima juga Cinta ada ngelihat arca-arca yang bentuknya zaman-zaman Kalingga. Yang pengen bilang kalau Ratu Sima jadi permaisuri di Jawa Tengah iya, tapi asalnya dari Sumatera Selatan. Terus misalnya kayak Jawa bagian barat dengan cewek-cewek yang cantik-cantiknya itu, jadi kayak semacam stoknya istri para raja-raja di Nusantara gitu, ya Kang Budi. Stok istri. Stok istri istilahnya ya. Kalau tadi dilihat dari peninggalan, aku arahkan pertanyaannya deh. Kira-kira perempuan masa sekarang akan meninggalkan apa untuk masa depan? Salah satunya mungkin jadi ibu yang keren gitu. Dengan mendidik anak-anaknya berpikir yang lebih kritis. Berangkat lagi kayak ke Mahendra Datta dengan tiga anaknya jadi raja-raja kan. Itu kan artinya perempuan sekarang juga bisa melahirkan pemimpin atau melahirkan minimal orang yang baik lah, minimal gitu. Karena itu tadi perempuan kan melahirkan peradaban. Wih, keren. Ya. Tapi bukankah Raja Udayana itu disuruh berhenti oleh orang tuanya? Oh ya? Iya kan, udah ya nak. Oh iya. Udah ya nak. Udah ya nak. Ya. Cerdas loh kamu. Dari pembacaanmu terhadap manuskrip gitu ya, kan ini manuskrip peninggalan bangsa tertentu atau suku bangsa tertentu atau daerah tertentu. Bisa ketahuan nggak pola hidupnya masyarakat itu? Ekuivalenkan dengan keadaan sekarang? Polanya kira-kira kalau masyarakat Jawa Tengah tuh nanti akan begini-begini aja, akan begitu-begitu, bisa nggak? Bisa-bisa aja kalau manuskripnya menyiratkan hal-hal itu. Bisa banget, ada aja. Tapi kalau secara akumulasi aku nggak berani sebut. Sejarah itu kan selalu berulang. Jangan-jangan yang terjadi abad 7, abad 8 akan terjadi juga di abad 23 atau bagaimana? Paling bisa nentuin karakteristiknya aja. Kalau secara umum, wah, Cinta nggak bisa jawab kalau itu. Terlalu susah untuk dijawab. Kita kalau kembali ke aksara, Gus, katanya tadi tersebutkan juga itu simbolisasi dari sisi spiritual dan lain-lain, kata Teh Sinta. Nah, dari sekian banyak aksara, ada nggak satu aksara yang sama di semua kebudayaan di kita? Itu dianggap krusial atau sakti atau berlaku di semua bangsa gitu ya? Gitu misalnya. Kalau ngomongin sebelum kolonial dan Islam ya, yang di Indonesia itu terjadi 2 kali. Sebelum abad ke-10 sama setelah abad ke-10. Itu penyebaran lebih nasionalnya ya maksudnya. Dan penggunaan bahasanya juga berpengaruh banget. Yang pertama, awal-awal Masehi itu ada aksara yang berkembang sendiri, punya keunikan sendiri yang masih aja disebutnya aksara Palawa. Itu sebenarnya gemes banget nih nyebut aksara Palawa, padahal itu bukan aksara Palawa gitu, tapi ada nama aksara sendiri. Dan yang berkembang itu yang dipakai secara nasional atau bahkan se-Asia Tenggara, itu ada namanya aksara Sumatera Kuna. Ada di masanya Sriwijaya dengan bahasa Melayu kunanya. Setelah periode itu ada aksara Jawa Kuna. Jangan sampai pikirannya langsung ke Jawa gitu ya. Maksudnya itu cuma penamaan aja Jawa Kuna yang digunakan sampai ke Filipina, Thailand, sampai ke Singapura juga prasasti-prasasti peninggalannya ya. Karena itu kenapa leluhur kita dianggap melakukan kegiatan pelayaran ke beberapa negara itu karena ada peninggalan itunya tuh. Bahasanya bahasa Jawa Kuna yang kalau biasanya disebut Kawi itu. Tapi kalau aksaranya Jawa Kuna. Nah itu tersebarnya lumayan dipakai di beberapa daerah di Indonesia khususnya ya. Kan pada saat itu Pulau Jawa secara khusus kan jadi pertemuan kedatangan dari Cina dan India. Mereka kan nggak bisa langsung motong tuh di atas. Mereka harus ke bawah dulu kan. Pasti mampir ke Jawa atau ke Palembang. Sesuai dengan kepentingannya pelayarannya gitu. Apakah perdagangan atau untuk urusan agama gitu segala macam. Makanya tadi benar banget ya Kang Budi Dalton, ada universitas di daerah Sumatera dan di daerah jangan lupa Jawa Barat dengan peninggalan Batu Jayanya itu.
Nah itu masa-masa Sriwijaya tuh dengan Buddha yang objek mahakaryanya tuh perkembangan tertingginya ada di Borobudur. Tapi sebelum Borobudur itu sudah mencapai puncaknya juga sebenarnya sampai orang-orang India dan orang-orang Cina bertemu di sini untuk mempelajari Buddha. Mereka melakukan pendokumentasian manuskrip-manuskrip yang sutra-sutra itu. Itu seneng banget sih, menarik. Soalnya jarang banget yang bahas masa-masa itu tuh. Kan kita dianggapnya masa-masa gelap ya sebelum abad ke-10 tuh. Belum ada PLN itu. Aksara Kawi itu dari Gunung Kawi itu ya, Jawa Timur? Di situ ada peninggalannya juga. Tadi itu sempat nyebut soal Borobudur. Sering kita menganggap itu abad berapa? Abad 7 ya? Ya, kalau di catatan kan begitu, di bawah abad 8. Kita seringkali menghitungnya dari carbon dating ya istilahnya ya. Usia batu ya. Carbon datingnya abad 7, tapi kita lupa bahwa itu carbon dating dari batu itu sendiri, bukan dari pembuatannya. Siapa tahu pembuatannya lebih muda dari itu atau mungkin lebih tua, kita nggak tahu. Seperti contohnya lemarimu dari kayu jati. Kayu jatinya kan mungkin umurnya ribuan tahun atau ratusan tahun, ya. Tapi kan bikinnya baru-baru kemarin. Jangan-jangan carbon datingnya mungkin abad 7, tapi bikinnya abad 18. Siapa tahu. Itu cara-cara melacaknya gimana? Yang tadi abad ke-7 itu berdasarkan prasasti, Gus. Prasasti. Kalau carbon datingnya justru malah bisa lebih tua karena itu kan ngambil dari gunung kan. Ngangkut batunya dari gunung. Dan itu disambung sama Danau Purba yang ada di Magelang itu. Artinya prasasti itu memegang peran penting untuk melacak sejarah. Tulisan-tulisan itu fungsinya untuk menentukan itu kapan terjadinya. Ada nggak kecurigaan di antara para peneliti itu? Jangan-jangan ketika sesuatu itu dibikin pada masa itu, sebenarnya hanya untuk iseng-iseng saja gitu. Kita terlanjur serius meneliti, ternyata mereka bikinnya waktu itu iseng aja gitu, daripada nggak ada kerjaan. Saya pikir bisa jadi ya. Saya nggak sampai ke situ kok, nganalisanya nggak tahu. Kalau tadi cerita tes cinta seperti itu, fakta yang bisa kita lihat mungkin tidak ada bedanya pada saat alfabet ini tiba-tiba menyeluruh. Semua orang pakai A, B, C, D, E, F, kurang lebih gitulah ya. Walaupun ada beberapa negara yang tetap mempertahankan dengan aksaranya. Nah, mungkin juga satu saat tadi kata Teh Sinta sampai penyebaran ke benua-benua lain juga kejadiannya ya seperti itu. Artinya mungkin bahkan bangsa kita dulu yang menghegemoni bangsa asing, gitu. Malah kebalik gitu. Bisa jadi begitu juga kan? Bisa jadi pada masanya karena kalau melihat kayak Yunani aja tuh kan tinggal peninggalannya aja gitu. Pernah sangat tinggi, luhung atau mendominasi atau menghegemoni ilmu pengetahuan pada masanya. Setelah itu habis. Ya, terus juga Romawi, Roma, terus juga kayak Babilonia gitu. Mungkin aja mungkin. Tapi kalau berdasarkan catatan bertulis ya dua itu tadi, ketika melihat peninggalannya ada di mana-mana, berarti dia penyebarannya atau dipakai di mana-mana gitu. Luas. Dan dalam kacamata seorang peneliti seperti Sinta, apakah kebudayaan kita masih bertumbuh? Berkembang, berevolusi. Masih. Tidak seperti Roma, tidak seperti yang lain-lain. Masih banget, masih banget. Berarti pekerjaan belum selesai, ini masih panjang sekali ya. Tapi sebelum semakin panjang ya, aku pengen nanya tentang tadi obat-obatan Cirebon tadi loh. Itu ada nggak obat untuk pelemah syahwat? Budi ada masalah dengan syahwat. Gimana ini? Terbukti anaknya 6 ini. Loh, itu kan kuat ya, kuat. Kalau pelemah syahwat, ada nggak itu catatan manuskripnya? Belum nemu. Tapi yang menarik kayak COVID kemarin itu pandemi itu sebenarnya untuk kalau kita kan zaman dulu nggak nyebut nama-nama penyakitnya kan dengan spesifik gitu dengan nama-nama kedokteran sekarang. Itu kayak demam, kesurupan, terus juga kayak muntah-muntah, terus bintik-bintik atau apa segala macam tuh itu udah ada ramuannya, udah ada racikannya. Gitu. Oh iya. Itu bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit-penyakit sekarang? Mungkin dengan dosis-dosis tertentu itu bisa diulik lagi, bisa kerjasama dengan farmasi. Harus ada kerjasama itu. Iya, jangan lupa juga dengan doa. Oh iya benar. Kalau itu banyak juga sih itu. Itu banyak. Doa-doa itu, raja-raja itu. Mujarobat ya. Wah, ini penting. Kita bisa lanjut praktek sebagai dukun ini setelah nanti minta resep-resep dari Sinta Ridwan ini. Tapi harus hati-hati juga tata cara pemakaiannya, Gus. Oke. Kan itu ada larangan, ada apa. Soalnya saya pernah minum sari rapat. Wah, susah berak. Goblok lu minum sari rapat. Aduh. Satu kalimat penutup.
Jangan lupa dengan masa lalu. Kita bisa belajar banyak dari masa lalu buat masa sekarang dan masa depan. Yakin itu bukan curcolan tentang mantan. Jangan, beda. Masa lalu ya sudah lah, berlalu gitu kan ya. Ngapain diinget-inget? Wah, ini kita nggak jelas ya, sejarawan filolog ini kadang-kadang memasukkan unsur-unsur personal di dalam penelitiannya. Kang Budi, ya yuk terakhir apa? Sebelum berangkat besok tuh mau ke mana tuh? Inggris atau kemana? Iya. Nitip Bujangga Manik fotoin. Ada Oke, naskah kalau keburu Sunda. ya. Siap. Gus, kalau buat saya nggak ada satu mungkin pesan buat kita semua juga. Dengan cerita yang barusan, waktu yang singkat dari Teh Sinta sebetulnya itu sangat bisa membuka mata. Sekarang apalagi katanya banyak anak-anak muda ingin tahu sejarah, ingin tahu aksara. Udah hampir-hampir bergeser nih dibanding zamannya kita. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan seperti ini bisa lebih terbuka dan jangan kita pernah tertutup dengan kaidah-kaidah yang tadi kita kenal. Sistem akademik ya, berpikir saja dulu sebebasnya, biar nanti ini menjadi sebuah trigger bagi para pemikir-pemikir yang lain gitu. Itu Gus, pertahankan aja berpikir liar gitu. Kelihatan banget kalau dua orang ini habis ujian. Ya. Yang satu habis ujian, yang satu akan ujian. Jadi bahasanya tuh formal banget gitu loh. Iya dari tadi loh. Ya, kalau aku kan cenderung bebas karena aku itu penulis, aku bukan pembaca. Jadi kan wah, seenaknya. Kita akan terus belajar dari siapapun, tentang apapun dan dimanapun, dari manapun. Semoga kita tidak hanya mencatat sejarah, tapi kita juga menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Terima kasih Teh Sinta, Kang Budi Donaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita Humor Sufi pasti nikmat. Nuhun, Teh Sinta. Nuhun. Alhamdulillah.